Ibu kalau baca di At-Taubah 117, At-Taubah 117, walakat taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar dan seterusnya. Allah telah menerima taubatnya nabi dan orang muhajirin dan orang ansar. Jadi nabi itu pun pernah melakukan salah. Maka Allah terima taubat nabi itu. Walaupun sebagian mengatakan Allah telah mengampuni beliau sebelum berbuat salah. Kira-kira begitu maksudnya. Tapi Allah mengatakan Allah telah menerima taubatnya Nabi. Berarti Nabi pernah berbuat salah. Walaupun itu tidak dihitung sebagai dosa. Dan di surat An-Nasr, Allah perintahkan Nabi bertasbih. Iza ja'a nasrullah wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika. Tuntut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu taballahu 'alan nabi. Karena Nabi pernah berbuat salah, maka disuruh bertobat dan tobatnya dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itulah karena itu Bapak Ibu, kita ini perbanyaklah bertasbih karena dosa kita banyak. Maka paling tidak setiap selesai salat tadi bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 100 kali, maka diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nabi-nabi saja begitu. Nabi kalau bersalah banyak tasbihnya kepada Allah. Itu makanya Bapak Ibu hari-hari kita perbanyaklah membaca subhanallah. Itu jalan kita mendapat ampunan. Gitu ya. Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan tasbih dan pengampunan dosa. Dalam beberapa hadis yang sahih disebutkan, misalnya dalam hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, kata Nabi, man sabbahallah fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Itu bunyi hadisnya begitu. Kata Nabi, siapa yang membaca subhanallah setiap selesai salat 33 kali. Jadi setiap selesai salat dia baca subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Yang ke-100 dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Allah ampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu banyak Bapak ya. Berapa banyak buih di lautan Bapak Ibu? Tidak tahu kita berapa banyaknya itu. Ini menunjukkan betapa memang tasbih itu dahsyat. Kata Nabi, setiap selesai salat ya, fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat wajib maksudnya itu, dia selalu membaca itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Itu janji Nabi begitu. Ya. Sebanyak buih di laut kalau dia punya dosa, maka kata Nabi, ghufirat khatayahu, diampuni dosanya itu. Nah, ini menjadi bukti bahwa memang tasbih itu ibadah yang menghapus dosa. Dalam hadis Abu Hurairah juga, hadis Bukhari, kalau tadi hadis Muslim, kata Nabi, man qala subhanallah wa bihamdihi mi'a marrah ghufirat lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali setiap hari, mungkin dia baca pagi atau sore, pokoknya setiap hari dia baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tetap pengampunan dosa. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar, hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, kata Nabi, ma'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah illa kufirat anhu zunubuhu walau kanat aksar min zabadil bahar. Tidak ada satu laki-laki pun di muka bumi yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, kata Nabi, diampuni pula dosanya walaupun lebih banyak dari buih di lautan. Ini di antara dalil Bapak Ibu ya, bahwa bacaan tasbih subhanallah dengan ragamnya. Ada subhanallah wa bihamdihi, ada subhanallahil azim, ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan seterusnya. Pokoknya bacaan tasbih itu bacaan atau zikir yang menghapus dosa-dosa para pembacanya. Nah, di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah menjelaskan banyak contoh betapa para nabi kalau berbuat salah. Karena nabi-nabi itu juga pernah berbuat salah, ya. Bahwa setiap nabi kalau berbuat salah, mereka bertaubat, selalu diiringi dengan tasbih taubat mereka. Ya. Dalam Al-Quran begitu tuh. Jadi kalau nabi-nabi berbuat salah, selalu cara mereka dapat ampunan Allah dengan tasbih subhanallah, dengan ragam bacaannya tadi, terserah. Yang penting subhanallahnya, apakah subhanallah wa bihamdihi, ataukah subhanallahil azim, ataukah subhana rabbiyal a'la, ataukah subhanallah walhamdulillah, dan seterusnya. Selalu nabi-nabi begitu. Coba kita lihat dalam Al-Quran Bapak ya, contoh nabi-nabi yang pernah bersalah dan mereka orang yang banyak bertasbih setelah berbuat salah. Pertama, Nabi Musa. Coba nanti Bapak Ibu baca surah Al-Qasas ayat yang ke 15 dan yang ke-16. Ini cerita Nabi Musa ya, di surah Al-Qasas 15 dan 16 itu Nabi Musa diceritakan pernah membunuh orang tak sengaja. Jadi Nabi Musa itu kan hidup di istana Fir'aun. Suatu hari ketika dia menginjak itu masa sempurna usianya, sekitar 30 tahun kurang lebih, dia keluar istana, berjalan di Mesir, ketemu dua orang yang berkelahi. Satu Bani Israel dari kaumnya, satu orang Kipti dari bangsa Fir'aun. Maka Nabi Musa berniat melerai, tapi diceritakan fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa itu melerai tapi tangannya itu agak lebih kencang ya ke orang Kipti, sampai orang Kipti itu mati dan tidak sengaja. Memang Nabi Musa ini Bapak Ibu memang tipikalnya sangat keras ya, tegap. Makanya Nabi cerita, Nabi ketemu Nabi Musa di langit ke-6 dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu.
Itu Nabi ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa tu saya lihat dengan perawakannya ketika hidup di dunia. Memang Nabi Musa tu tegap badannya, otot-ototnya. Bahkan kata Nabi Musa itu bulu-bulunya itu menembus pakaiannya. Saking tegapnya ibu, bulunya tu tagak-tagak ibu. Sehingga bulunya kau tabuk-tabuk bajunya dia. Ya dulu kan kalau begitu, kalau dua anak tagak-tagak rambut kan tangka macam dia. Kan orang tagak-tagak rambut itu orang tangka Pak itu Pak. Mada ya. Orang sa tagak-tagak rambutnya mada besok tu Pak itu. Nah, Nabi Musa itu bulu tangannya, kakinya tu bulu badan seperti landak. Memang dia keras ya. Maka Nabi Musa aku tidak banyak mengecek lah Pak. Nabi Musa aku cek tapuk saja. Ya, lah ngecek sekali dak panggil tapuk lah. Ya. Dan kalau kalian tapuk Nabi Musa tu dah elok tu Pak. Ini tidak sengaja, memang agak keras tangannya. Faqada alaihi, matilah orang Kipti tadi. Mati tidak sengaja. Maka Nabi Musa bertaubat. Apa kata Nabi Musa di ayat yang ke-16? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhan, saya telah berbuat zalim. Saya telah membunuh orang walaupun tak sengaja. Maka kata Musa, tolong ampuni dosa saya. Karena dulu begitu Pak Ibu. Dulu orang kalau membunuh tidak sengaja tetap berdosa. Ya, dulu begitu hukumnya. Kalau membunuh tak sengaja itu tetap berdosa. Itu kenapa Nabi Muhammad bergembira ketika turun akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Gitu tak? Ya Tuhan, jangan beri dosa kami kalau berbuat dosa karena lupa atau tak sengaja. Dan Allah sudah memberikan itu. Untuk umat Nabi Muhammad, kalau lupa tidak ada dosa. Kalau tidak sengaja tidak ada dosa. Ya. Jadi apa? Lupa. Ya, lupa apa? Ya, minum apa? Misalnya minum khamar ya. Lupa. Lah sudah pak minum saboto gadang. Ya kan? Lupa. Lupa basuh khamar ko ya kan dilarang Pak. Lah sudah. Lupa, enggak ada dosa tu. Lupa. Yang lupa enggak ada dosa. Ya tu. Sama juga Bapak Ibu, kalau melakukan hubungan suami istri di Ramadan tu berdosa tu Pak. Maka ada kafarat penghapus dosa puasa 2 bulan berturut-turut. Ikut lupa Pak. Lupa. Lah sudah tak kana. Ya tu. Lah selesai ya kece ibu puasa tak ada tu. Oh, puasa ya tu. Ada. Ndak dosa lah tu ya tu. Kau lupa. Tapi kau berdua kan jarang lupa. Surang ya lupa, dua baru lupa. Kau lupa. Nah, dosa lah Pak. Kalau umat Nabi Muhammad begitu. Kalau umat yang lalu lupa baru dosa je Pak. Ya, kalau umat Nabi Muhammad enggak diangkat dosa kalau dia lupa. Makanya rufi al-qalam an salasin. Ya, Allah mengangkat catatan dosa dari 3 orang. Di antaranya orang lupa. Ya, atau orang yang mabuk hilang akal. Orang gila termasuk anak-anak. Gitu tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dulu umat-umat yang lalu kalau berbuat dosa tidak sengaja pun berdosa juga. Ya, misal dia melempar mangga, lewat orang di belakang pohon mangga tu, kena kepalanya mati, maka yang melempar tetap berdosa, walaupun tak ada niat, tak sengaja. Kalau umat Nabi Muhammad tidak. Kalau ibu misalnya melempar sesuatu, lalu ada orang di balik itu, mati dia kena batu tu, tak sengaja, tak ada niat kita, tak ada dosa. Karena begitu janji Allah. Kalau umat Nabi Muhammad kalau bersalah, ya yang tak sengaja dia melakukan dosa, maka diangkat kalam, tak ada catatan dosa. Gitu. Nabi Musa membunuh orang tak sengaja. Tak sengaja, dia berniat melerai saja. Maka dia bertobat kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Faghfirli, ya Allah, ampuni dosa saya. Berarti membunuh tak sengaja dulu berdosa. Nah, karena itulah Bapak Ibu, di surat Taha ayat 29 sampai 34 diceritakan
Ya, di surat Taha itu ayat 29 sampai 34, Nabi Musa itu nabi yang paling banyak bertasbih. Ketika dia diutus menjadi nabi, berdakwah, dia minta teman yang akan mendampingi. Siapa temannya? Harun akhi, Nabi Harun. Kenapa minta Nabi Harun sebagai teman? Kata Nabi Musa salah satunya di ayat 33 itu, kainu sabbihaka kasiran, supaya dia membantu saya untuk banyak bertasbih memuji engkau. Jadi Nabi Musa itu nabi yang banyak bertasbih. Makanya Nabi Musa minta kawan yang bisa membantu dia bertasbih. Ya, kawan yang bisa membantu dia bertasbih itu Nabi Harun, saudaranya. Kenapa saya minta Nabi Harun? Kainu sabbihaka kasiran, supaya dengan dia saya banyak bertasbih kepada engkau. Karena Nabi Musa pernah berdosa, dan Nabi Musa itu banyak sekali bertasbih, baca subhanallah. Karena dia tahu dosanya apakah diampuni atau tidak, dan dia yakin dengan tasbih itu adalah cara dia mendapat ampunan Allah. Itu makanya cari kawan yang di duduk tasbih nyengek awak. Gitu. Kadang ada kawan ke ibu di duduk nyogabi kok mota pak. Ya, ada sebagian ibu-ibu kok pak. Asa duduk menggabi kawan, asa duduk menggabi kawan. Mota. Ya, itu kadang-kadang ambo, kadang-kadang ibu-ibu kok disapu anta, ndak disapu baalah gitu. Ya, dah. Mota ko hobi mana ketika ceramah ko, Pak? Apa-apa ada cik-cik. Tapi tak sebanyak ibu-ibu lah berperhatian tu. Iya, dia berperhatian tu, ya tu. Ibu kan mungkin di belakang duduk mungkin atau mota. Patang tu ibu mau ceramah di daerah Lapai itu maghrib. Sajak mulai berceramah sampai sudah nembak dua ko mauta sini. Lah panjang-panjang cali awak, nyo ndak yo mengarati lah ibu. Ndak sensitif kita. Karena awak kan kalau tua-tua kan tahu lair yang jogendiang namanya. Agak panjang cali ustaz kawak berhenti lah le. Kau ndak lah cali kau ibu. Ndak yo mengarati dah. Akan disapu beko pe ibu nyo ko ibu-ibu ko disapu ndak elok le pak. Cayolah kamu. Ya, asal disapu awak kau nak kelok lah pak. Tu makanya ibu-ibu kau tak mau disapu lo. Kata Nabi, istausun nisa'a khairan. Kalau perempuan tu salah, berbuat baiklah ke mereka. Tak sapu lo, berbuat baik. Ya bedo. Ya, maka ibu-ibu cari kawan yang dengan dia banyak kita bertasbih. Artinya banyak mengingat Tuhan. Makanya Nabi Musa begitu. Kenapa saya minta Harun sebagai kawan? Kainu sabbihaka kasiran wa nazkuraka kasiran, supaya saya banyak bertasbih dan banyak berzikir. Itu tujuan saya berkawan dengan Nabi Harun. Ya, walaupun itu saudaranya. Dengan dia saya banyak bertasbih, saya banyak berzikir gitu. Nah, itu buktinya bahwa Nabi kalau bersalah, kalau pernah berbuat dosa, Nabi itu banyak bertasbih. Karena tasbih tadi itu zikir yang menghapus dosa. Itu makanya Nabi Musa karena pernah bersalah. Salah satu alasan kenapa Nabi Musa banyak bertasbih, karena dia pernah melakukan pembunuhan tak sengaja. Dan dia mengaku itu sebagai kezaliman dan dosa. Itu maka dia meminta, faghfirli, ya Tuhan, ampunilah dosa saya. Bagaimana cara dia dapat ampunan? Dia cari kawan yang banyak membantu dia bertasbih, Nabi Harun. Kainu sabbihaka kasiran, begitu kata Nabi Musa. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Anbiya 87-88, itu diceritakan Nabi Yunus. Ya, Al-Anbiya 87-88. Nabi Yunus itu pernah berbuat dosa. Apa dosa Nabi Yunus? Wa zannun izzahaba mughadiban, dia lari dari kaumnya karena marah. Itu kesalahan seorang nabi. Seorang nabi tidak boleh lari dari kaumnya, walaupun kaumnya itu pembangkang.
Kalau ada Nabi lari dari kaumnya, dosa. Karena dia diperintahkan untuk memperbaiki kemungkaran di sana. Kenapa dia lari? Nabi Nuh 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun dan pembangkangan umatnya tidak tanggung-tanggung. Kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Tuhan, kata Nabi Nuh, 1000 tahun saya berdakwah. Setiap saya datang, itu saya berdakwah malam dan siang. Jadi Bapak Ibu, Nabi Nuh itu dakwanya bukan siang, siang malam dan siang. Inni da'autu qaumi laila wa nahara, dakwanya malam dan siang. Kerana ada orang berceramah, ada ustaz ke Pak Ibu, nya ceramah siang, saya malam tak maunya lah. Ada ustaz tu cerita Pak, siang saya ceramahnya, malam tak maunya lah. Ada lo ustaz kau malam lo ceramah, siang tak maunya lah. Ya ta, ustaz-ustaz yang pegawai negeri, atau malam ceramah itu, siang tak maunya lah, nya kan tu. Ustaz-ustaz yang tak pegawai negeri, siang cok, malamnya orang ceramahnya lah. Nabi Nuh malam dan siang 1000 tahun. 1000 tahun. Iya, panjang umurnya Ibu. Ku awak 1000 tahun dulu dibuat ku kanyang dia dilutik bungkuk ke mana. Anda tentulah dia gilu umur 40 beko. Jadi nabi dah nya, tapi umurnya 1000 tahun. Nah, 1000 tahun tu berdakwah siang malam tu Ibu. Itu dapat umat cuma 80 orang. 1000 tahun berdakwah 80 orang dapat tak mada umatnya nama itu. Mada tu Pak. Berarti 50 tahun cik dapat, 50 tahun cik dapat. Masih untung bo di Al-Falah ke Pak. Kalau bara tahu lah banyak dapat ha. Nabi Nuh, masyaallah. 1000 tahun 80. Kata Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firara. Saya datang ceramah, nyo bubar sadonya, lari orang tu. Tak beda mat Nabi Nuh dapat. Awak tiba ceramah Pak, nyo lari sadonya. 1000 tahun tu. Ambo kok tiba di Al-Falah tu bubar jamaah. Ambo tak ketiba-tiba boleh Pak. Ngabo tiba boleh. Ya. Nabi Nuh tiok datang awak orang lari, tiok datang awak orang lari, bubar. Ado dak taluk lari, mungkin sakit lutut, ya kan? Asal murad naik. Orang lebih lari ke mana? Kalau lari duduk sakit. Duduk situ. Diceramah. Ini Nabi Nuh yang duduk tu. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Nyo tutui telingonya Ibu. Tak madar Ibu tu. Awak berceramah, nyo pakai headset. Awak berceramah, nyo pakai headset. Ambo kok situ jamaah tak ketibu boleh. Ya dah. Ceramah awaknya pakai headset sedonya. Tapi Nabi Nuh tetap juga ceramah dia. Tetap ceramah. Nah, apalagi wastaghsaw siyabahum, nyo tutui lo mungkonya Ibu. Awak berceramah nyo tutui mungkonya tak cali awak. Nabi Nuh tetap juga ceramah. Apalagi wa asarru, nyo mota sama-sama. Awak berceramah nyo mota, awak berceramah nyo mota. Kalau ada ibu-ibu ni mota ustaz berceramah tu umat Nabi Nuh tu mah itu. Umat Nabi Nuh tu. Tapi Nabi Nuh tak pernah meninggalkan umatnya sampai Allah perintahkan bikin kapal, sampai Allah datangkan banjir besar, dimatikan semua orang yang kafir, selesai. Tak pernah Nabi Nuh meninggalkan umatnya, karena meninggalkan umat itu dosa. Nabi Ibrahim pernah meninggalkan umat betul, tapi diperintahkan Allah, karena bapaknya sudah mengancam, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Engkau kalau tidak berhenti juga, kata bapaknya, engkau saya rajam, saya bunuh engkau, atau engkau pergi di rumah ini selamanya. Barulah Ibrahim atas perintah Allah pergi dari Babilonia ke Palestina atas perintah Allah. Nabi Musa juga lari dari Mesir ke Palestina, tapi atas perintah Allah, fa asri bi ibadi lailan. Musa bawa pengikutmu larilah dari Mesir ke Palestina di malam hari. Allah perintahkan. Nabi Muhammad juga lari itu dari Makkah ke Madinah hijrah, tapi perintah Allah. Nabi Yunus larinya mughadiban, dia marah kepada umatnya.
jengkel dia ke umatnya. Dan itu dosa, maka Allah hukum dia. Bagaimana hukumnya? Dia naik ke kapal yang penuh sesak. Di tengah di lautan ada gelombang besar. Maka dikurangi beban kapal. Akhirnya diundi berkali-kali Nabi Yunus keluar, namanya dibuang ke lautan, dimakan ikan paus, dibawa ke dasar lautan. Dalam kegelapan itulah Nabi Yunus mengaku bersalah. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sungguh saya telah berbuat zalim. Ya. Itu dosa tuh. Lari dari umat karena marah, itu dosa. Maka tidak boleh lari dari umat. Makanya ustaz tidak boleh lari dari jamaah. Ya, kalau jamaah itu tangka, datang je lah. Kecuali pengurus dalam perantian. Kecek Pak Pengurus, terima kasih banyak Ustaz, kami akan mengganti Ustaz. Tak apa-apa. Tapi dia tidak akan tiba sebab itu jamaahnya mada, itu tidak boleh tu. Tu lari daripada Jumat tak boleh. Ya tu, tetaplah datang. Kasih nasihat sampai mereka baik atau sampai Allah yang memerintahkan. Dah pergilah. Itu para nabi begitu. Maka Nabi Yunus itu dihukum Allah. Ya, ditelan ikan sampai dibawa ke dasar lautan. Makanya fanada fiz zulumat. Nabi Yunus berteriak dalam kegelapan yang banyak. Maka zulumatnya, gelapnya banyak. Pertama gelapnya malam, yang kedua gelapnya perut ikan, yang ketiga gelapnya dasar lautan. Apa yang terjadi selama Nabi Yunus di perut ikan? Konon katanya 40 hari. Itu disebutkan di surat As-Safat 143 sampai 144. Ya. Surat As-Safat 143 sampai 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Kalaulah Nabi Yunus tidak banyak bertasbih di dalam perut ikan, maka dia akan mengendap dalam perut ikan sampai hari kiamat. Katalah begitu. Kalaulah dia tidak banyak bertasbih, laula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus tidak banyak bertasbih selama di perut ikan, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, dia pasti mengendap selamanya sampai hari kiamat di perut ikan itu. Nah, ini juga menjadi dalil oleh sebagian orang bahwa ikan Nabi Yunus masih ada sampai sekarang. Karena kata Allah begitu, kalau Nabi Yunus tidak banyak bertasbih, maka dia akan mengendap di perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti kalau sampai hari kiamat ikannya tidak mati. Berarti sampai kini ikan Nabi Yunus masih hidup. Dia yang cari itu di mana ikan tu dekat sobok, lawi entah lawi dicari. Jangan bersobok ikan paus kadang kondak. Allah tidak tahu yang mana ikannya itu. Tapi dalam pemahaman sebagian orang, kalimat Nabi Yunus akan berada di perut ikan sampai hari kiamat, berarti ikannya sampai hari kiamat itu hidup. Ini ikan istimewa. Makanya Bapak Ibu, ada satu riwayat menjelaskan nanti di akhirat semua binatang setelah hisab selesai, itu semua jadi tanah. Semua kembali jadi tanah. Itu maka orang kafir minta jadi tanah. Ya, ketika melihat binatang jadi tanah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka minta jadi tanah pula tu. Kecuali ada binatang-binatang yang tak jadi tanah, dia masuk surga bersama manusia. Di antara hewan yang masuk surga itu, ya, onta Nabi Saleh yang keluar dari batu itu, yang dibunuh oleh kaumnya. Yang kedua, kibas Nabi Ismail yang menggantikan Ismail disembelih bapaknya. Yang ketiga, hud-hud Nabi Sulaiman yang mengantar surat ke Yaman, sehingga orang-orang Yaman masuk Islam gara-gara burung hud-hud masuk surga. Dan ikan Nabi Yunus. Ikan Nabi Yunus ini masuk surga nanti karena menyelamatkan Nabi. Dan yang terakhir itu anjing Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda yang beriman itu tidur di goa, menyelamatkan iman mereka, lari, itu dikawal oleh anjing. Ya. Anjing yang mengawal itu wakal buhum basitun zira'aihi bil wasit. Anjing dia itu duduk di pintu goa itu mengintai. Karena dia menjaga orang-orang saleh,
maka anjingnya kelak dimasukkan Allah ke surga. Itulah. Nah, ini ikan Nabi Yunus begitu. Tapi di mana ikan itu sekarang? Wallahu a'lam. Nah, tapi kata Allah tadi poinnya, Nabi Yunus itu diampuni dosanya karena banyak bertasbih. Maka dikeluarkan balik dari perut ikan, ya, diselamatkan sampai ke pantai. Nah, itu artinya apa? Tasbih itu adalah amal penghapus dosa. Hingga para nabi ketika berbuat salah, mereka banyak bertasbih, Nah, gitu, ya. Berikutnya, Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Shad ayat yang ke-23 sampai 25. Ya, surat Shad ya. Shad 23 sampai 25. Itu diceritakan Nabi Daud. Nabi Daud itu pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Daud? Nabi Daud ini kan hakim. Nabi Daud ini Bapak Ibu, dia nabi, dia raja, dia juga hakim. Ya. Jadi tugasnya banyak. Sebagai nabi itu mengajak manusia kepada kebaikan. Sebagai raja memimpin manusia dalam urusan kenegaraan. Sebagai hakim memutus perkara. Kalau ada sengketa di antara manusia, datanglah ke Nabi Daud. Karena dia hakim. Nah, satu kali ada dua orang yang bersengketa soal kambing. Yang satu punya kambing 99. Yang satu punya kambing 1. Yang punya kambing 99 minta kambing yang 1 diserahkan ke dia. Itu akhirnya bersengketa. Dibawalah ke Nabi Daud. Setelah mendengar penjelasan yang punya kambing 1, bahwa yang punya kambing 99 ini meminta kambingnya, Nabi Daud langsung memutuskan perkara. Engkau telah berbuat zalim. Ya. Kata Nabi Daud di ayat yang ke-24-nya itu, qala laqad zalamaka, ya. Dia berkata, engkau telah berbuat zalim bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Zalim engkau itu. Maka diputuslah orang ini bersalah. Tanpa mau mendengar apa maksud dia meminta kambing yang 1 itu. Ternyata setelah diputuskan ini perkara, dia ini orang dihukum, ternyata baru tahu Nabi Daud bahwa yang punya kambing 99 meminta kambing yang 1 itu diserahkan ke dia untuk digembalakannya bersama kambingnya. Biar yang 1 ini, yang punya kambing 1 bisa bekerja yang lain. Masa dia menghabiskan harinya hanya untuk mengurus 1 ekor kambing? Sementara dia sudah mengurus 99, ditambah 1 pun tidak mengaruh juga. Dia sebenarnya ingin berbuat baik ke saudaranya itu. Ya toh? Cuma saudaranya yang punya 1 kambing salah paham. Dikiranya yang ini mau mengambil kambingnya. Padahal dia ingin membantu. Taruh saja kambing engkau dengan kambing saya, biar saya gembalakan bersama kambing saya. Nanti ambillah sore. Daripada engkau seharian mengurus 1 kambing, kau bisa bekerja yang lain. Nabi Daud pun tak mendengar penjelasan yang 1 tadi. Baru dengar dari yang punya kambing 1, langsung putuskan perkara. Zalim akhirnya Nabi Daud kepada yang punya kambing 99. Maka kata Nabi Daud di ayat yang ke-25-nya itu, 24-25 itu, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud beristighfar kepada Tuhan dan tersungkur ruku dan dia bertobat. Faghafarna lahu, kami pun menerima tobat dan mengampuni Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ini diampuni karena dia berdosa. Dosanya memutuskan perkara tanpa mendengar penjelasan kedua belah pihak. Hakim tidak boleh begitu. Hakim kalau ingin memutuskan perkara, dengar baik-baik penjelasan kedua belah pihak. Cari saksi, cari itu barang-barang bukti. Jangan memutuskan perkara hanya mendengar pihak yang 1 baru bicara sudah diputuskan. Ini hakim-hakim kita perlu belajar juga nih, Pak. Ya. Dosa itu memutuskan perkara kalau belum lengkap penjelasannya. Semua saksi dipanggil, berapa saksi di sini, berapa saksi di sini. Panggil semua saksi ahli kedua belah pihak. Begitu tuh. Jangan tiba-tiba saja putuskan perkara.
Dosa itu, zalim namanya itu. Nabi Daud memutuskan perkara begitu. Tapi ini ceritanya Bapak Ibu, ini sekaligus dia menegur Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu juga pernah bersalah. Salah Nabi Daud itu, dia menikahi perempuan yang dalam pinangan orang. Nabi Daud ini Bapak Ibu, ya, istrinya 100. Jangan terkejut Ibu. Dulu boleh aja 100. Ya, dulu biasa aja orang istri 100. Ya, tuh. Dulu tidak ada batas, pokoknya taluknya Bapak Ibu. Ya, tuh. Semasa Nabi sebelum hijrah ke Madinah, boleh berapa saja. Kakek Nabi konon ceritanya 20 istrinya itu, Abdul Muttalib itu. Setelah hijrah ke Madinah, baru 4. Yang lebih dari 4 ceraikan. Iya, dulu biasa aja. 20, 50, 100. Nabi Sulaiman juga 100, Nabi Ayub juga 100. Ya kan? Rancai dulu Pak. Ya kan? Ini cie lah sakit palu Pak. Ya kan? Dulu orang satu itu tuh, ya. Nah, nya cerita isi dia 100 tu, dia sudah punya 99. Nah, lalu dia punya panglima. Panglimanya ini sedang bertunangan. Lalu dikirimlah pergi berperang panglima ini. Tidak pulang panglima ini. Entah mati, entah ditawan, tidak ada kabar berita. Dalam ketika itulah Nabi Daud memutuskan menikahi tunangan panglimanya tadi. Dan itu tidak boleh menikahi perempuan dalam pinangan orang. Walaupun dia hilang, tapi kan belum jelas mati hidupnya. Maka ditegur lewat persengketaan yang punya kambing 99 dan yang satu ini. Seakan-akan dia berkata, kalau engkau mengatakan saya salah karena mengambil kambing yang satu, engkau juga bersalah. Kenapa? Engkau sudah punya 99. Kenapa yang satu itu ambil juga? Kira-kira begitulah bahasanya. Maka Nabi Daud itu Pak Ibu, diceritakan Nabi yang paling banyak bertasbih. Coba baca nanti di surat Shad ayat 18-nya. Ya, di surat Shad ayat 18-nya. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal israq. Ya, jadi Nabi Daud itu selalu bertasbih bersama gunung-gunung setiap pagi dan setiap sore. Jadi Nabi Daud itu Nabi yang paling banyak bertasbih setiap pagi, setiap sore. Itu makanya tasbih itu dibaca pagi sore. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Makanya kata Nabi jadi, kalau dia baca pagi hari subhanallah wa bihamdihi 100 kali, lalu dia baca sore subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka majaa ahadun bi afdala minhu yaumal qiyamati. Tidak ada orang yang paling bersih, yang paling baik ya keadaannya di hari kiamat kecuali orang yang baca tasbih pagi dan sore tadi. Nah, Nabi Daud diceritakan yusabbihna ma'ahu. Dia gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud bil asyi wal isyraq, di pagi hari, ya asyi itu ya sore, isya malam, wal isyraq, isyraq itu terbit matahari, suruk pagi. Itu makanya tasbih itu diperintahkan qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Itu tuh. Ya, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah kamu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Itu namanya al-asyi wal isyraq. Jadi Nabi Daud itu begitu tuh. Nah, kenapa Nabi Daud itu disebut Nabi yang paling banyak bertasbih? Karena dia pernah melakukan kesalahan. Itu makanya Nabi Daud tadi berdoa kepada Allah, ya, ampuni dosa-dosa saya. Itu kata Nabi Daud tadi itu ya. Ya, fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab faghafarna lahu. Gitu. Berikutnya Bapak Ibu kalau baca surat Shad ayat 2 ayat 31 sampai 35. Ya, surat Shad 31 sampai 35. Nabi Sulaiman pernah berbuat salah. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah berbuat salah Bapak Ibu. Ya. Apa kesalahan Nabi Sulaiman? Terlambat salat asar gara-gara memandikan kuda. Ya. Jadi di sore hari
iz urida alaihi bil ashi safinat al jiyad. Di sore hari itu Nabi Sulaiman memandikan kendaraan-kendaraan mewahnya. Biasalah raja-raja apa orang kayu punya koleksi kendaraan mewah tuh. Ya, ada Lamborghini, ada Ferrari, ada Alphard, itu biasalah itu raja-raja. Nah, kata Nabi Sulaiman, qala inni ahbabtu hubbal khair an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Saking asyiknya dia memandikan kudanya sampai matahari hampir tenggelam. Dia belum juga zikir. Ya, zikir itu maksudnya salat. Dia belum salat asar. Sudah hampir terbenam matahari, belum salat asar juga. Lalu rudduha alayya fatafika mashan bisuki wal a'naq. Maka dia minta semua kuda-kudanya dibawa, lalu dia lepaskan talinya, ada yang disembelihnya, disedekahkan semua kudanya itu. Itu Nabi Sulaiman begitu, Pak Ibu ya. Jadi Nabi Sulaiman itu ya disedekahkanlah semua kuda-kudanya. Ada yang diberikan ke orang, dilepaskan talinya, ada yang disembelih, dibagikan dagingnya. Tapi dia tetap dihukum, walakat fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursi jasadan summa anab. Nabi Sulaiman tetap dihukum oleh Allah. Dia tergeletak di atas tempat duduknya, tidak bisa bergerak berhari-hari. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhan, ampunilah dosa saya. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu pernah berdosa, Pak Ibu. Apa dosanya? Terlambat salat gara-gara memandikan kendaraan. Itu dosa. Terlambat, kalau kita terlambat tidak dikasih dosa. Nabi-nabi terlambat salat dikasih dosa. Dan dihukum malah stroke. Ya, stroke dia Nabi Sulaiman tu. Itu pakai batu tungkek Nabi Sulaiman tu. Stroke. Ini untung tak diagen hukuman tu kawak apa. Kalau con Nabi Sulaiman apa bila lepai wak sador apa ya. Terlambat tahu semayang tak. Tak kau lah tua-tua kau lah pensiun kau nak terlambat leh. Dulu ketika muda tak ada cerita tak terlambat lah Pak. Nabi Sulaiman sekali terlambat Pak dihukum. Ya, stroke. Ya, itu pun dia sudah bertobat tuh. Cara tobatnya disedekahkan semua kendaraan tuh. Ya, itu kenapa Nabi Sulaiman itu disebut ni'mal abdu, sebaik-baik ahli ibadah. Ya, terlambat sekali dia salat gara-gara memandikan kendaraan, disedekahkan kendaraan itu semua. Jadi kalau ada apa-apa terlambat salat gara-gara memandikan auto, sedekahkan auto tu. Itu contoh. Terlambat salat gara-gara membarasian rumah, sedekah rumah tu. Iyalah. Karena Bapak Ibu, dunia yang membuat kita lalai dari ibadah tu, itu kerugian kita lebih besar. Ya, kehilangan pahala ketimbang kehilangan dunia. Coba kata Nabi, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat 2 rakaat di waktu fajar, dia diberikan nilai lebih baik dari dunia dan isinya. Tak tu? 2 rakaat bah, lebih baik dari dunia dan isinya tu. Lebih baik Bapak Ibu kehilangan rumah ketimbang kehilangan 2 rakaat di waktu fajar. Itu kenapa Nabi katakan kalau ada laki-laki tidak datang subuh ke masjid, bakar rumahnya. Lebih baik dia kehilangan rumahnya ketimbang kehilangan nilai ibadahnya. Karena kalau dia kehilangan satu ibadahnya, lebih baik dari dunia dan isinya dia kehilangan. Kalau rumah, secuil dunia. Itu maka Nabi Sulaiman terlambat salat, disedekahkannya semua kendaraan tu. Karena ibadah dia tidak ada nilainya dibandingkan ini ke apa, ya, harta. Maka kasihkan tu. Kalau ini membuat lalai. Nabi Sulaiman tetap dihukum oleh Allah. Hukumannya stroke dia. Memang begitu pula. Jadi umat-umat lalu termasuk nabi-nabi itu kalau bersalah dihukum Allah di dunia. Karena itu bukti sayang Allah juga. Mereka dihukum supaya di akhirat dia dihukum balik. Gitu tuh. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu pernah berdosa. Dan Bapak Ibu kalau baca nanti di Al-Anbiya 79, Al-Anbiya 79,
Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa thair wa kunna fa'ilin. Nabi Sulaiman seperti ayahnya Nabi Daud itu orang yang banyak bertasbih memuji Allah. Kenapa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud banyak bertasbih? Karena keduanya pernah melakukan salah. Itu menjadi bukti tasbih ibadah penghapus dosa. Terakhir, makanya begini. Bapak Ibu kalau baca di At-Taubah 117, At-Taubah 117, walaqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar dan seterusnya. Allah telah menerima taubatnya nabi dan orang muhajirin dan orang ansar. Jadi nabi itu pun pernah melakukan salah. Maka Allah terima taubat nabi itu. Walaupun sebagian mengatakan Allah telah mengampuni beliau sebelum berbuat salah. Kira-kira begitu maksudnya. Tapi Allah mengatakan Allah telah menerima taubatnya Nabi. Berarti Nabi pernah berbuat salah. Walaupun itu tidak dihitung sebagai dosa. Dan di surat An-Nasr Allah perintahkan Nabi bertasbih. Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Tuntut Nabi Muhammad tuh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu taballahu 'alan nabi. Karena Nabi pernah berbuat salah, maka disuruh bertobat dan tobatnya dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, itulah karena itu Bapak Ibu, kita ini perbanyaklah bertasbih karena dosa kita banyak. Maka paling tidak setiap selesai salat tadi bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 100 kali, maka diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nabi-nabi saja begitu. Nabi kalau bersalah banyak tasbihnya kepada Allah. Itu makanya Bapak Ibu hari-hari kita perbanyaklah membaca subhanallah. Itu jalan kita mendapat ampunan. Gitu ya, tasbih. Jadi yang ibu-ibu apa-apa pergi yang lah pensiun kurang-kurangilah berkumpul-kumpul ya, duduk galak-galak mau tahu-tahu dikurang-kurangi dah. Ya, perbanyaklah tasbih. Nah, betul dulu Bapak Ibu ya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.